Apakah perlu ganti media, Pak? Tidak perlu kalau saya. Karena apa? Ketika kita menanam udah 3 tahun, 4 tahun, batang anggur ini udah segede lengan, otomatis di dalamnya ini semuanya akar, dia penuh akar. Nah, caranya bagaimana supaya kita nggak usah mengganti media tapi anggur tetap subur? Kita inget-inget ya, anggap aja bulan Januari tahun 2023 kita iris nih. Kita masukin parang, nih anggap aja parang yang sepegang kita iris ke sini. Ya, biasanya orang cenderung bilang di YouTube itu Pak ada cabang primer, sekunder, kuarter, pancater, ekter dan sebagainya. Di tempat saya tidak ada ya, para pemirsa. Jadi yang penting menanam anggur itu pertama dari bawah naik dulu ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Impor Jakarta. Oke, saya mulai hari ini kita akan tip dan trik cara merawat anggur muda. Ya, yang nggak perlu sulit-sulit, yang penting caranya mudah. Nah, ini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Nanti para pemirsa praktek sendiri ya. Biasanya orang bingung dengan perbandingan A, B, C, D gitu ya. Kalau saya cara mudah yang saya terapkan di sini dan terbukti semua anggur yang ada di tempat saya insya Allah berbuah. Nah, caranya mudah untuk menyiapkan diawali dengan media tanam. Ya, salah satunya saya menggunakan tanah ya dari bawah pohon bambu nih. Ya, dari ini ada daun-daun bambu yang udah lapuk, termasuk akar bambu yang udah lapuk. Ini saya pakai. Nah, apakah harus pakai humus bambu? Tidak, para pemirsa ya. Jadi semua yang dipakai boleh. Mau tanah akar bambu, tanah lembang, tanah merah, tanah hitam, tanah apa aja. Satu tanah yang tidak boleh, tanah sengketa. Karena kalau kita pakai, tentunya para pemirsa akan ditanyain sama yang punya. Itu disengketakan, diambil ya. Nah, ini hanya bercanda. Oke, berikutnya kita siapkan boleh sekam lapuk atau sekam bakar ya. Ini sekam bakar. Nah, sekam bakar atau sekam lapuk. Tolong kalau untuk sekam bakar para pemirsa ketika beli segera dibuka. Jangan ditutup terus ya supaya NH3-nya itu menguap. Amoniaknya menguap. Jadi setelah beli kita buka seperti ini. Kita biarkan sehari, 2 hari, 3 hari sampai 1 minggu. Setelahnya boleh dipakai. Nah, berikutnya kalau ada menggunakan kotoran kambing yang sudah kering. Nah, ini kotoran kambing ya. Kotoran kambing. Ya, udah kering nih. Ciri-ciri kotoran kambing kering diangkat sangat ringan ya, tidak ada bebannya. Tuh, nih. Kenapa kok menggunakan kering? Kalau basah rawan, dia masih terlalu asam. Kalau ditanam di pohon yang muda, yang masih baby, masih muda gitu, bibit, dia akan menyebabkan kuning daunnya. Lama-lama akarnya busuk dan mati. Berikutnya boleh ditambah menggunakan kapur dolomit ya, kapur dolomit. Ini fungsinya menetralkan pH tanah, menambah kalsium nih. Tuh, nah. Saya juga nggak tahu isinya apa aja di dalamnya, yang penting saya pakai ini gitu aja. Jangan terlalu mumet ya. Nah, terus untuk perbandingan para pemirsa, kalau saya sendiri menggunakan 1 ember ini untuk tanah, 1 ember untuk sekam bakar. Nah, ini sepertiga saja. Sepertiga itu segini aja. Nah, untuk ukuran kapur dolomit cukup pakai genggaman ya. Berarti kalau segini kita ukur segenggam segini sedikit aja, setengah genggam, karena ini kecil. Kalau yang gede untuk 20 liter segenggam gede. Kita kasih, kita tabur, kita aduk. Jangan lupa dikasih NPK Mutiara ya, 1 sendok untuk ukuran pot 60 kalau di pot. Kalau nanamnya di tanah sama 1 sendok aja cukup, diaduk-aduk. Setelah sempurna kita tanam bibit yang kita beli. Nah, contoh ini bibit ya pemirsa. Ketika kita beli bibit yang perlu diperhatikan sambungan antara lokal dan impor. Apabila ini masih baru, masih kelihatan hijau, ya seperti ini, biasanya cenderung ini tumbuh tunas ya, tunas lokalnya tumbuh. Bagi para pemula jangan heran nanti begitu tumbuh ini subur, yang lokalnya itu dipelihara karena kurang pengalaman. Akhirnya yang impor kurus dan mati ya, karena kalah dengan pertumbuhan yang lokal. Biasanya di sini nih di mata-mata tunas ini keluar anggur lokal. Nah, kapan dia tidak keluar? Ketika batang ini sudah besar, ketika batang ini sudah coklat segede jari, insya Allah yang bawah ini sudah menyatu sempurna. Nah, ketika kita menanam, kita lihat sambungan ini sudah berwarna coklat, yang batang impor ini, entres impor, ini dilepas ya, plastik penghubungnya dilepas, di resilet atau cutter yang tajam, terus dilepas supaya nutrisinya lancar. Tuh. Ya, ini perlu diperhatikan ini sambungan ini. Jadi setelah 1 bulan tanam biasanya saya perintahkan kepada customer saya untuk dibuka pengikatnya. Nah, jangan lupa juga daun-daun tua dibuang, karena kalau daun tua tidak dibuang pertumbuhan kurang cepat. Oke, lanjut. Yang paling penting diperhatikan menjaga tanah supaya tidak basah berkepanjangan. Apabila media kita itu basah berkepanjangan, itu menyebabkan pertumbuhan kurang bagus.
Kecuali kalau pohon udah segede lengan ya, itu no problem. Kalau masih baru menanam, terus dia hujan terus, Pak, saya kan nggak menggunakan rooftop, saya nggak menggunakan tutup atas, menggunakan plastik UV atau mungkin spandek. Saya langsung los matahari. Caranya ditutup medianya dengan karung bekas ya. Karung itu masih berpori, jadi masih memungkinkan ada udara keluar masuk. Karena akar pun membutuhkan oksigen ya, membutuhkan udara untuk berkontribusi. Jadi seperti itu. Nah, kalau memang yakin di pot, potnya dikasih ganjel ya, seperti ini contohnya. Monggo geser. Nah, ini contoh kalau andainya nanamnya di luar ya, dia diganjel. Oke, diganjel terus potnya dikasih lubang, dikasih tambahan lubang, tapi lubangnya jangan segede ini ya. Cukup seperti ini aja. Ini contohnya. Gedean. Nah, ini contohnya nih, oke. Terus media yang paling bawah tadi kan dicampur tadi yang tanah, terus sekam bakar atau sekam lapuk, terus kotoran kambing kering sama kapur dolomit. Itu yang atas ya. Yang bawah ini arang kayu. Kenapa kok arang kayu? Tidak batu bata merah. Sebenarnya bagus juga batu bata merah, cuma berat para pemirsa. Karena rata-rata penghobi anggur ini umurnya udah 50 tahun ke atas. Kalau menggunakan bata merah digeser berat karena beban. Tapi kalau menggunakan arang kayu ringan. Kira-kira 10 cm saja arang kayu paling bawah. Fungsinya menambah senyawa karbon. Medianya jangan penuh seperti ini aja. Kalau di pot nih ya, di pot maupun di tanah perlakuannya sama. Karena kalau di tanah dia tetap harus menggunduk, harus lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Karena kalau dia sama datar atau dia lebih lekok, kalau hujan dia ke genang air, pertumbuhannya kurang bagus. Jadi seyogianya mau nanam di tanah maupun di pot, tetap dia posisinya di atas ya. Ini tanahnya sangat gembur. Nah, ini hasilnya. Tuh, seperti ini. Ini kalau kita gembur, yang penting kenapa kok harus gembur ya? Karena akar anggur adalah serabut. Kalau kita kasih medianya itu keras, pertumbuhan akar tidak sempurna, tidak cepat. Nah, ini kita lihat, benarkah akar anggur itu serabut ini? Nah, dia akarnya seperti ini, para pemirsa. Akarnya sangat banyak. Nah, ini triknya kalau kita menanam di pot, nih mumpung langsung nih di YouTube-nya Mas Lunesa, tak kasih tahu rahasianya. Pak, apakah perlu ganti media, Pak? Tidak perlu. Kalau saya, karena apa? Ketika kita menanam udah 3 tahun, 4 tahun, batang anggur ini udah segede lengan, otomatis di dalamnya ini semuanya akar, dia penuh akar. Nah, caranya bagaimana supaya kita nggak usah mengganti media tapi anggur tetap subur? Kita inget-inget ya, anggap aja bulan Januari tahun 2023, kita iris nih, kita masukin parang, nih anggap aja parang yang sepegang, kita iris ke sini. Ya, kita iris sampai dalam, sampai putus semua akarnya. Kita iris sebelah sini, oke? Nah, yang sini tidak. Akar yang terputus akan menjadi busuk, menjadi pupuk berikutnya. Artinya setelah dia busuk otomatis menjadi pupuk ya pemirsa. Apa namanya itu? Menyatu dengan media tanah. Nah, betul. Dia menjadi pupuk organik ya, tidak kimia, organik. Terus tahun berikutnya diiris di sini. Ini diiris di sini, diiris di sini. Nanti dia akar yang tidak terpotong dia akan keluar akar baru, menyerap nutrisi. Nah, yang terpotong akan menjadi pupuk kembali ya, pupuk organik. Tuh. Nah, ini contohnya di pot seperti ini ukuran 80. Apakah bisa Pak di pot ukuran 30-40 atau di pot planter bag? Bisa. Tapi alangkah baiknya besar, karena kalau besar buahnya banyak no problem. Kalau tempatnya kecil, biasanya setelah buah banyak, anggur itu akan mengalami setak. Karena gini nih contoh, kita disuruh kerja keras, tapi makannya sedikit. Kira-kira bagaimana kan gitu aja. Kalau kita dikasih makan banyak, bekerja keras, otomatis semangat. Setelah bekerja, kita mampu bekerja lagi. Kalau kita suruh bekerja keras, tapi makannya hanya sedikit, otomatis kita akan lemah. Nah, itu jawaban yang cocok. Jadi kalau pengen para pemirsa, oh Pak, saya nggak punya lahan, saya tapi pengen nanam anggur, solusinya adalah di pot. Kalau saya punya lahan Pak, solusinya di tanah. Dan sekarang saya kasih tahu keuntungannya di pot sama di tanah. Kalau di tanah, dia lebih cepat besar karena nutrisi di dalam tanah tentunya lebih banyak daripada di pot. Nah, kalau di pot nih ibarat kata orang itu di dalam kamar. Jadi makan minum harus disediain. Makanya kalau di pot seyogianya dipupuk mingguan atau dipupuk yang kontinu ya. Supaya dia tetap pertumbuhannya tetap bagus. Semakin hari semakin ditambah pupuknya. Kalau saya pribadi ketika kita menanam, saya menggunakan 2 jari untuk mengambil NPK. Itu identik dengan 5-10 butir kita tabur. Nah, seminggu kemudian kita lihat pertumbuhannya. Karena namanya pupuk itu nggak serta-merta ya pemirsa, nggak kayak kita minum, kepala kita pusing minum Paramek 1 jam sembuh, nggak bisa. Jadi bisanya itu 5-1 minggu baru kita lihat hasilnya.
Ketika kita pupuk hari ini, berarti minggu depan kita cek. Kalau dia itu daunnya mengkilap, keluar sulur, artinya tumbuhan itu menyerap nutrisi. Tapi kalau dia tetap bertahan saja, berarti tumbuhan itu tidak menyerap pupuk yang kita berikan. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Kembali lagi ke media. Apabila media Anda asam, ya, itu menyebabkan nutrisi tidak bisa diserap dengan baik oleh akar. Salah satunya adalah ketika kita kita udah menanam anggur lama, terus kita pupuknya kimia, NPK, KNO3 merah, MKP, KNO3 putih, atau mungkin boron, Ponska, dan sebagainya, itu menyebabkan meninggalkan residu dari pupuk-pupuk yang kita kasih ke media tanam, itu meninggalkan residu. Nah, residu itulah yang menyebabkan mikroorganismenya mati. Kalau nggak percaya bisa dibuka, nanti keras di dalamnya. Nah, supaya tetap organisme ini hidup, seyogianya sebulan sekali disiram menggunakan asam humat. Kalau nggak ada aminosan, kalau nggak ada yang paling murah, yang paling mudah didapatkan di toko-toko pertanian ada adalah kapur dolomit. 1 genggam saja cukup, ditabur di media. Supaya apa? Supaya tetap mikroorganisme ini tetap hidup. Jadi fungsinya, kalau menurut analisa saya, itu kapur dolomit, dia meluruhkan residu dari pupuk kimia, ya. Hasil-hasil dari pupuk kimia itu bukan hasilnya, artinya residu yang ditinggalkan. Sama kalau kita minum kopi pasti ada residu yang ditinggalkan, ya, letekan itu akan luruh. Nah, nanti akan kembali sehat kembali. Nah, ketika kita ngasih sekarang nih, umpama kita kasih kapur dolomit, 3 hari 4 hari kemudian boleh dipupuk, atau barengan juga nggak apa-apa. Tapi seyogianya kita kasih kapur dolomit dulu biar mikroorganisme kembali hidup, baru dia dipupuk. Nah, satu lagi, ya, ini banyak nih, kedua, tadi udah satu lagi, berarti ini yang kedua. Yang kedua, diperhatikan pohon anggur kita sebulan sekali, kecuali kita tabur dolomit, kita urak-urak, ya, kita gemburkan. Tapi jangan kayak saya, ini contoh yang salah. Kalau ibu-ibu atau bapak, gunakanlah alat, ya. Kalau saya pakai tangan nih. Nah, kita gemburkan. Nah, kita gemburkan seperti ini. Fungsinya apa? Oh. Ini fungsinya memasukkan, membalik-balikkan, ya. Yang di dalam anggap aja tanah ini udah kesedot nih. Udah kesedot nutrisinya. Yang tanah di atas ini banyak nutrisi. Dia masuk ke dalam, dibolak-balik. Sama kita melonggarkan supaya oksigen masuk ke dalam, bukan oksigen, udara, ya. Karena saya nggak tahu kebutuhan dia ini oksigen apa karbon dioksida. Karena tumbuhan ini kalau siang hari dia mengeluarkan oksigen, tapi dia menyerap karbon dioksida. Dikala malam hari, tumbuhan ini menyedot oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Itu katanya guru SD dulu saya belajar. IPA. Untuk IPA, iya, betul, ilmu pengetahuan alam. Kalau aslinya saya nggak tahu karena saya nggak punya alatnya tuh. Yang penting kita ikutin aja tuh pelajaran, tapi nggak ada salahnya. Nah, ini sama nih, kita giniin, ya. Oke. Apakah kalau di tanah sama-sama, ya, para pemirsa, sama, mau di tanah mau di pot tetap digemburkan. Kalau bahasa Jawanya diurek-urek, ya. Nih. Apakah pengaruh terhadap tumbuhan? Sangat berpengaruh. Biasanya setelah kita urek-urek 1-2 minggu kemudian dia subur. Tuh. Kecuali gitu juga kalau umpama nih musim hujan terus nih. Tanahnya ini lembab, ya, lembab gitu. Tanahnya kempel, kehujanan. Itu bisa kering dia, setengah basah, setengah kering. Nah, rata-rata anggur sukanya pH-nya 6 dan 7. Itu artinya antara basah dan kering. Basah enggak, kering enggak. Nah, bagaimana cara menjaganya? Saya balik lagi, ya, saya kembalikan lagi dengan cara kalau di pot kita tangkringin supaya kalau kehujanan dia airnya tiris. Berikutnya kalau kita nggak sempat, ya kita tutup karung. Nah, kalau di tanah ditinggikan dari tanah yang lain. Mau ini contoh untuk yang di tanah sini, Mas. Seyogianya tetap dibikin kotak, ya. Dibikin kotak, nih contohnya. Kotak seperti ini, boleh tinggian 20 cm, 30 cm, 40 cm, boleh. Nggak ada aturan yang baku, tapi yang bagus adalah dia di atas. Walaupun begitu, di sini tetap dibikinkan lubang, ya. Itu contohnya bisa dicek. Pembuangan, Om. Nah, kalau berlebih air, dia bisa keluar dari situ. Ya, itu udah di situ tuh lubangnya, bisa 2, bisa 3, boleh. Walaupun dia tetap menyerap, ya. Artinya air berlebih bisa terserap ke dalam, tapi ketika hujan itu masif, dia nggak akan cepat habis, artinya menggenang. Nah, dibantu lubang di sini, ya, kita bikin lubang. Terus yang perlu diperhatikan, gunakanlah bata merah. Ya, kotak ini menggunakan bata merah, hindari hebel atau yang lainnya. Kenapa? Karena bata merah ini ternyata banyak fungsinya. Ketika dia berlebih air, dia akan menyerap air. Nah, ketika kita lupa nyiram, kita mau nih, wah, saya pengen nonton bola di Barcelona atau di Inggris, ya. Kita nonton di
mana-mana ya. Ditinggal lama ya. Lama 2 minggu. Pura-pura jadi orang kaya. Masa pura-pura kalau cuma ke Ancol aja kan deket itu. Lama seminggu 2 minggu dia kering nih, nggak ada yang nyiram. Nah, nggak ada hujan ya. Bata merah yang tadinya basah dia melembabkan, walaupun dia nggak mengeluarkan air gitu ya, tapi dia melembabkan. Artinya dia mempertahankan pohon anggur tetap hidup. Itu fungsinya. Jadi kalau yang di luar dipelur ya, dipelur menggunakan semen. Ini fungsinya kenapa kok dipelur, supaya nggak tumbuh rumput atau lumut di sini. Tapi di dalamnya sini dia menggunakan bata merah, tidak dipelur ya. Ini gimana nyetingnya? Nah ini ya. Nah ya itu kelihatan. Ini tetap bata merah sampai bawah. Jadi kalau berlebih air, bata merah ini menyerap air. Ketika kita nggak siram, bata merah ini melembabkan. Dan dia ada katanya pupuk kalsiumnya ada tuh. Iya, saya sering lihat pertanian. Ternyata bata merah itu kalau dipecahin buat tumbuhan bagus. Kalau tidak percaya, buktikan. Kalau rumah dirobohkan, puing-puingnya terus tumbuh apapun di situ pasti subur. Lanjut, setelah kita tanam, pemeliharaannya bagaimana Om? Nah itu. Yang penting satu, anggur tidak akan mati kalau nggak overdosis pupuk. Jadi pupuknya dikit-dikit, continue. Kalau dia nggak overdosis ya, kita tambah dikit-dikit per minggu. Tapi kalau dia overdosis kita hentikan, ya, jangan dipupuk. Kalau dia overdosisnya parah, biasanya daunnya puret. Kalau nggak gosong pinggir. Kalau itu masih aman ya, artinya kita biarkan aja, terus kita potes ujungnya, dia akan tumbuh tunas baru dan bagus. Setelah kira-kira udah aman, kita pupuk dari nol lagi, artinya dari sedikit-sedikit supaya dia nggak overdosis. Tapi kalau sampai overdosis parah dan mati, para pemirsa nggak perlu bingung ya. Yang penting tahu di mana tempat beli bibitnya. Ya. Kalau deket boleh main Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau di WA saya 087 888 700 600. Pak Suprianto Marinir ya. Jadi di sini di tempat saya ini kecuali edukasi, siapa aja yang datang kita buka, dia mau nanya apa aja boleh. Ya, menanya cara pemeliharaan, cara pembuahan lanjutan dan sebagainya boleh, tidak ada yang kita tutupi ilmunya. Pak, saya anti menggunakan kimia, saya sukanya menggunakan organik, saya tunjukkan ini cara menggunakan organik. Pak, saya pinginnya yang kimia cepat, ya kita kasih tahu, semuanya kita buka. Dan saya juga selalu belajar sama senior-senior anggur, saya nggak menutup diri ya, tidak menutup diri artinya nggak menutup saya merasa paling hebat, tidak. Yang penting kita selalu belajar, saya juga belajar. Saya juga belajar sama Mas Flonasia, saya belajar, Mas Flonasia ini Mas Atta namanya ya, Atta, tapi bukan Halilintar. Biasanya orang cenderung bilang di YouTube itu Pak ada cabang primer, sekunder, kuarter, pancater, ekter dan sebagainya. Atau keteter ya, keteter itu kepercayaan terlalu banyak, itu keteter. Di tempat saya tidak ada ya para pemirsa. Jadi yang penting menanam anggur itu pertama dari bawah naik dulu ke atas. Sampai semeter, 2 meter, 3 meter no problem. Nah setelah tinggi baru diputer-puter sesuai keinginan. Pak, saya maunya bonsai, boleh. Pak, saya maunya tralis seperti pagar, boleh. Pak, saya maunya para-para, biar indah anggurnya pada bergelantungan, boleh ya. Ini contoh bergelantungan ya anggurnya nih. Nah, itu boleh. Nah, ini salah satu contoh percabangan ya, batang pertama ya, primer. Terus dia setelah 3 meter, 4 meter saya potong di sana. Ini potongannya. Nah, saya potong di sini, Pak pemirsa. Nah, saya potong, terus dia tumbuh tunas. Nah, ini yang orang bilang cabang sekunder ya. Ini tumbuh tunas 1, 2, 3, 4. Ini bukan tumbuh tunas, tapi ini tunas vegetatif. Tunas air ya, yang saya pelihara nih. Tunas air, karena kalau tunas vegetatif biasanya agak susah. Ini tunas air. Terus begitu dia udah tinggi, pertama kalau kita pingin dia buah, jangan terlalu terburu-buru. Batang primer minimal segede jari ya, segede jari, kita lihat di segede jari. Setelah itu dia batangnya coklat ya. Apakah kalau harus coklat? Enggak. Kalau subur juga enggak coklat, juga buah. Nah ini seyogianya seperti ini. Terus kalau umur Pak, apakah memang harus 6 bulan? Tidak juga, asal gemuk. Jadi nggak ada patokan. Bahkan kalau kurus pohon ini setahun pun belum tentu buah ya. Tapi kalau dia subur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan dia udah keluar buah, keluar bunga maksudnya ya, bunga dan berbuah. Nah ini kita lanjut. Ketika batangnya udah bagus ya, kita anggap bagus, kita bikin booster. Jadi dari pupuk pertumbuhan yang mengandung nitrogen itu bisa NPK Mutiara, bisa menggunakan Ponska, Gandasil D, menggunakan KNO3 merah. Kita ganti menggunakan MKP ya. MKP atau dicampur KNO3 putih, kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, MKP aja cukup.
atau menggunakan NPK Grower juga bisa, tapi yang lazim digunakan oleh para tukang anggur ini menggunakan MKP, magnesium kalium fosfat. Nah, itu takarannya 1 sendok dengan 5 liter air ya. Kita siramkan seminggu sekali, atau menggunakan MKP KNO3 putih sama boron. Ingat, boron berbahaya ya. Jadi gunanya bisa gosong kalau overdosis. 1 sendok MKP, 1 sendok KNO3 putih ya, yang putih. Terus boron setengah saja. Setengah sendok, artinya nggak terlalu banyak. Kita campur dengan 10 liter air, kita siramkan, nggak harus 10 liter ya pemirsa, disesuaikan dengan tempatnya. Kalau tempatnya gede, 10 liter nggak masalah. Tapi kalau tempatnya kecil, cukup segayung mandi. Segayung mandi itu identik 1 liter. Ya, kita siramkan, Pak, pagi hari, sore hari, malam hari. Yang bagus adalah sore hari. Kenapa? Karena ketika kita nyiram di pagi hari, kalau pohon itu tidak tahan dengan pupuk, ketika terik matahari dia akan layu. Ya, daunnya kelihatan layu dan kita takut. Karena telah menanti sekian lama, kita pengen dia berbuah malah layu. Tapi kalau sore hari, saya menggunakannya sore hari, di malam hari dia dingin, tenang, air itu meresap, di pagi harinya dia akan kelihatan segar. Jadi saran saya untuk menggunakan pupuk MKP maupun NPK dan sebagainya di sore hari ya, itu saya. Tapi kalau para pemirsa pengen coba, saya pengen eksperimen, waktu jam 12 siang boleh. Nggak ada aturan ya, di sini nggak ada pelanggaran hukum ya. Di dunia tanaman nggak ada pelanggaran, adanya adalah hasil. Kalau kita benar gemuk, kalau kita salah mati. Oke, kita lanjut ya. Ketika nyampe di atas, kita pilih mata tunas yang besar. Terus kita potong depannya. Nah, ini kita potong depannya ya. Ini yang kelihatan, ini udah mau keluar bunga ya. Terus dia akan keluar tunas baru. Wah, tunas barunya bawa bunga. Yang perlu diingat, ketika ini kita potong, yang wajib dan hukumnya itu wajib. Kalau di tempat saya itu wajib, kalau di tempat orang lain boleh enggak. Itu tidak dipupuk lagi ya. Kita hentikan pemupukan. Kenapa? Kalau kita berlanjut pupuk, ketika dia keluar daun muda dan membawa bunga, insya Allah bunganya rontok. Tuh. Jadi kita hentikan pemupukan ketika setelah kita potong pertumbuhan, pembuahan. Nah, ini contohnya yang muda ya, kita potong. Ini juga mudah, potong, keluar bunga, ini juga keluar bunga. Ya, seperti ini. Nanti kapan Pak dipupuk ulang? Ketika buah sebesar jagung ya. Ketika buah udah jadi di atas beras, adiknya jagung. Kan jagung ada yang gede dan kecil. Anggap aja jagung segede kedelai, biji kedelai. Nah, itu dipupuk ulang dengan MKP, KNO3 putih sama boron. Pak, bagaimana kalau nggak kita pupuk? Nggak masalah. Yang bagus dipupuk biar pertumbuhan cepat, buahnya bagus. Nah, ingat lagi ya, ketika dia mekar, ini biasanya kita latah. Ketika bunganya mekar, jangan sekali-kali disemprot air. Kalau kesemprot air, bunganya nggak mulus, buahnya tidak mulus, dia akan burek. Ya, akan burek gitu. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita sudah panen, setelah panen kita pupuk lagi NPK untuk penggemukan ya, supaya subur ulang. Ketika kita lihat subur 1 bulan biasanya sudah subur, terus kita ganti pupuk generatif, ganti MKP lagi, terus kita buahkan lagi terus menerus. Ingat para pemirsa, yang saya ceritakan ini adalah anggur-anggur umur di bawah 1 tahun. Tapi ketika Anda merasa bingung, nggak usah takut, Anda nanam aja. Ketika anggur ini umurnya udah di atas 2-3 tahun, dia akan buah terus. Yang penting potong-potong saja. Begitu umurnya udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak pakai ilmu, dipotong di mana saja, pangkas di mana saja ya, dipangkas, dipotong sama aja, itu dia keluar tunas baru mbak buah. Bahkan di tempat saya ini asal-asalan, karena saya kebutuhan saya adalah menjual bibit, artinya saya memperbaiki bibit, jadi nggak ada aturan harus begini harus begitu. Di tempat saya asal dia cabangnya panjang saya potong, terus saya bikin, saya grafting, saya okulasi untuk mencetak bibit baru. Bekas potongan itu keluar tunas baru bawa buah. Makanya kalau ada pemirsa yang kesini, dia akan melihat bunga, beri buah dan buah yang sudah mateng. Kalau pas ada yang mateng boleh dicicipin gratis, maksimal 2, karena banyak pengunjung di tempat saya. Kalau satu orang datang maksimal 1 tangkai, besoknya saya nggak jualan, orang nggak percaya. Jadi kita butuh orang percaya datang ke sini lihat buahnya. Oke para pemirsa, saya kira itu yang saya sampaikan. Ini penting sekali buat para pemula ya. Kalau udah senior saya hormat ya, istilahnya kita punya niat bersama ya, kita punya motivasi suatu saat Indonesia swasembada anggur, dan kita sangat senang sekali itu kalau suatu saat kita nanti tua ya, saya umur 70 tahun melihat Indonesia udah mengurangi impor anggur dari luar negeri, artinya semua orang punya anggur, kayak sekarang ini semua orang punya jambu, punya duren, punya apa namanya, mangga, punya rambutan, jadi nggak perlu mahal, jadi paling enggak itu menekan harga. Yang sekarang ini anggur 1 kilonya
Yang dari Amerika, Australia itu di atas 70.000, yang dari Cina itu 30.000. Insya Allah ke depan cukup sekilo 10.000. Kalau perlu minta sama tetangga, kalau nggak punya lahan, kalau perlu panen sendiri ya. Yang penting ingat, Anda punya keinginan, wujudkan. Jangan ngomong doang, saya pingin nanam anggur, saya pingin, tahu-tahu tetangga sebelah panen duluan. Itu hati kita pasti ngenes, apalagi kalau tetangga kita itu pelit ya. Kita nengok-nengok, kapan om panen? Besok, tahu-tahu nggak ada. Terus alasannya, maaf mas, nggak kebagi, diambil mak saya gitu. Padahal enggak. Tapi insya Allah orang Indonesia nggak ada yang pelit. Itu yang saya ceritakan orang negara sebelah. Kalau di Indonesia ini, jujur kalau Anda punya anggur, yang merasakan pertama bukan Anda, tapi orang lain. Ketika ada tamu datang, saudara datang, wah anggurnya bagus, dia pasti langsung metik, gak usah ngomong, cobain dulu, wah masih asem anggurnya, masih mentah gitu. Ketika ada matang tinggal 2 biji, orang yang punya yang merasakan, wah ternyata anggurnya manis. Itu yang pertama, tapi di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, insya Allah Anda, saudara Anda, keluarga Anda akan swasembada anggur. Artinya kita ingin makan anggur tinggal petik di rumah sendiri. Apabila ada tutorial saya yang merasa sulit dipahami, boleh diputar diulang-ulang, nanti akan mengerti ya. Dan saya kalau ada yang mungkin tersinggung dengan omongan saya suka bercanda, saya mohon maaf. Saya doakan semua yang nonton YouTube-nya Mas Flonasia sehat, panjang umur, bahagia, sukses di masa pandemi udah terlewati, saatnya untuk berjuang kembali. Oke, semangat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.